Kita bersyukur di hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk memulai ibadah kita lewat live streaming di YouTube Gereja Kristen Parousia. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran namanya. Satu pujian yang mengantarkan kita dalam ibadah ini. Hanya Yesus harapanku. Di manakah engkau? Ku amat terluka. Di mana pedulimu? Di hati kecilku kau nyata ya Tuhan. Diriku menanti Tuhan pulihkan rasa sakit sesak di setiap tarikan nafas. Hidup hancur di balik tirai air mata. Ku berteriak minta tolong agar bebanku lepas. Hanya Yesus harapan semata. Tuhan yang terkasih, di manakah engkau? Ku amat terluka. Di mana pedulimu? Di hati kecilku kau nyata ya Tuhan. Diriku menanti Tuhan pulihkan rasa sakit sesak di setiap tarikan nafas. Hidup hancur di balik tirai air mata. Ku berteriak minta tolong agar bebanku lepas. Hanya Yesus harapan semata. Rasa sakit sesak di setiap tarikan nafas. Hidup hancur di balik tirai air mata. Berteriak minta tolong agar bebanku lepas. Hanya Yesus harapan semata. Hanya Yesus harapan semata. Hanya Yesus Selamat hari Minggu saudara sekalian, hanya Yesus harapan semata. Walaupun dunia sekitar kita kurang mendukung, situasinya tidak nyaman, tetapi bersama Yesus kita akan lalui masa-masa seperti ini. Mari kita melakukan ibadah kita, kebaktian kita dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat hari ini. Kami tetap mengandalkan Tuhan, Engkaulah harapan kami semata. Pimpinlah kami ya Tuhan melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Dan kami tahu tangan Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan ampunilah salah dan dosa kami, supaya kebaktian kami, ibadah yang kami lakukan ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat sekalian kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera, serta cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat mengambil satu dulu.
pembimbing kita dari Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi menyiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan, memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau katakan satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, selayang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, selayang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat dipersilakan untuk berdiri.
bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian. Padang gurun menjadi taman Tuhan. Saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli.
sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia bolehkah bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Kasihilah sepenuh hatimu. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sebelumnya, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh menyadari firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang menyadarkan kami, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, dan firman-Mu juga yang mendorong kami untuk hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebuah buku yang ditulis oleh Mokhtar Lubis yang berjudul Manusia Indonesia, sebuah pertanggungan jawab. Di dalam buku tersebut, Mokhtar Lubis menulis secara jujur dan mencerminkan wajah asli masyarakat Indonesia atau manusia Indonesia. Dicatat dalam buku tersebut mengenai sifat atau ciri dari manusia Indonesia itu. Salah satu sifat atau ciri yang dicatat dalam buku tersebut yaitu bahwa manusia Indonesia bersifat hipokrit atau munafik. Nah, sifat ini muncul karena sejak lama manusia Indonesia mengalami penindasan sehingga tidak mampu untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang dikehendakinya dan sesuai dengan hati nuraninya. Saudara, benarkah demikian? Ini pun sempat jadi polemik ketika muncul buku ini. Tetapi dibuktikan bahwa 40 tahun kemudian dari buku ini dirilis, ciri-ciri tersebut memang nampak pada wajah kita, wajah Indonesia. Saudara, Bluri Marantika juga pernah mempopulerkan sebuah lagu yang berjudul Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Artinya apa? Mari terbuka, sama-sama tahu, tidak ada rahasia lagi. Jangan ada kebohongan, jangan ada kemunafikan, jangan bilang cinta padahal benci. Jangan bilang benci padahal rindu. Saudara, jauh sebelum Mokhtar Lubis menulis buku Manusia Indonesia dan Bluri Marantika menciptakan lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita, Alkitab telah jauh lama mencatat apa itu kemunafikan. Apa itu yang dikatakan lain di bibir, lain di hati, yang juga menjadi tema kita pada saat ini. Dalam Matius pasal 15 menjadi teks kita firman Tuhan pada saat ini, Matius 15 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, teks ini berbicara atau mengisahkan tentang bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di ayat yang ke-7, Tuhan Yesus menyebutkan
"Hai orang-orang munafik." Hal ini dilatar belakangi karena para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini melihat bahwa murid-murid Yesus itu tidak membasuh tangan sebelum makan. Sehingga mereka dituduh melanggar adat istiadat nenek moyang mereka. Saudara, perlu kita ketahui membasuh tangan yang dimaksudkan di sini berbeda dengan mencuci tangan yang seperti atau yang sering kita lakukan akhir-akhir ini, apalagi di masa pandemi ini. Tingkat atau intens kita mencuci tangan itu lebih tinggi karena itu berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan tubuh kita. Tapi yang dimaksud membasuh tangan di sini ini berkaitan dengan seremonial atau ritual atau kesucian. Dan juga perlu diketahui bahwa orang-orang Yahudi itu menganggap orang-orang di luar golongan mereka atau non-Yahudi itu adalah orang-orang yang najis. Nah, ketika mereka keluar rumah, misalnya mereka ke tempat yang ramai, ke pasar, mereka bertemu dengan orang-orang yang bukan golongan mereka, misalnya menyentuh atau menyenggol, itu mereka akan menganggap diri mereka itu telah najis. Ataupun bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka kena bayangan orang non-Yahudi aja, mereka sudah menganggap diri mereka itu najis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Markus pasal 5 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu." Ayat 4, "Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya." Ya, miriplah dengan kita ya akhir-akhir ini. Kita bukan saja tidak makan ketika kita pulang dari luar rumah ya. Kita tidak akan masuk dalam rumah kalau kita tidak disemprot disinfektan atau tidak mencuci tangan. Tapi ini karena kaitannya dengan kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Berbeda, saudara, dengan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam teks ini berkaitan dengan membasuh tangan. Ini tuntutan adat istiadat orang Yahudi karena itu berkaitan dengan kesucian menurut mereka. Oleh karena itu, pembasuhan tangan ini dilakukan secara ritual dan mereka menggunakan alat seperti cawan ya. Seperti cawan yang punya dua pegangan. Jadi ketika kedua tangan mereka kiri kanan itu tercemar atau najis, tangan yang sebelah kiri misalnya mau dibasuh, mereka harus menggunakan tangan yang sebelah kanan dan memegang pegangan yang sebelah kanan. Dan begitu bergantian supaya tidak tercemar secara berulang. Ini kenapa dipakai cawan yang punya pegangan yang dua. Nah, ini juga dilakukan ketika membasuh tangan. Itu ada doa yang diucapkan khusus dalam pembasuhan tangan ini. Saudara, ini yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi juga dalam usaha mereka untuk menyucikan diri mereka. Tetapi pertanyaannya, mengapa Yesus mengecam mereka? Ada apa? Apa yang salah dalam hal ini? Saudara, Allah memberikan 613 perintah kepada bangsa Israel yang secara jelas tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi kemudian orang-orang Farisi ini merasa ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Salah satunya berkaitan dengan membasuh tangan. Mungkin niat awalnya baik ya, tetapi seiring berjalannya waktu tradisi-tradisi tambahan tersebut diberlakukan setara bahkan lebih tinggi dari apa yang diperintahkan Allah itu sendiri. Makanya Yesus menyebutkan atau mengatakan di ayat sebelumnya, ayat 4, Yesus berkata, "Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Saudara, kesimpulannya mereka mengatasnamakan persembahan kepada Allah walaupun tidak menghormati bapak dan ibu. Sederhananya, saya tidak perlu menghormati bapak dan ibu saya, yang penting saya sudah persembahkan kepada Allah. Nah, ini sangat keliru, saudara.
Dan ini yang membuat Yesus marah dan menyebut mereka, hai orang-orang munafik. Dan kita akan lihat bersama apa kemunafikan yang dikatakan oleh Yesus, atau kemunafikan seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus di bagian ini. Yang pertama, saudara, kemunafikan yang dimaksudkan Yesus memuliakan Allah dengan bibir, tapi hati menjauh daripada Allah. Ini saya pikir sederhananya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, suami istri tidur sekamar, tapi pikirannya ke laki-laki atau ke wanita lain. Kita mengatakan mengasihi Tuhan, tapi hati kita bukan untuk Tuhan. Hati yang menjauh daripada Tuhan itu seperti apa? Salah satunya bisa dilihat dari responnya terhadap kebenaran Tuhan. Alkitab pun memberikan contoh tentang hal ini. Lukas 18 ayat 10 sampai 13. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Saudara perhatikan, Alkitab mencatat cukup detail ya. Dikatakan bahwa orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ini tidak diucapkan, doanya tadi tidak diucapkan keluar dari mulut, tetapi di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya, atau apa yang dia doakan dalam hatinya tadi? Saya bukan perampok, saya bukan orang lalim, saya bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Saya ini, saya ini. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa nampak luar mereka datang kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi apa yang ada dalam hatinya, yaitu segala kesombongan dan keangkuhan. Mereka merasa diri paling benar. Di luar tampak menyembah Allah, tapi dalam hatinya penuh dengan kecongkakan. Itulah sebabnya Alkitab berulang kali mencatat bahwa Yesus mengecam mereka dengan menyebutkan, hai orang-orang munafik. Saudara, ini salah satu contoh orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan Alkitab catat, justru yang nampaknya selalu berada dalam bait Allah, yang nampaknya selalu melakukan ibadah, tapi justru yang begini yang Tuhan Yesus katakan, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ini miris ya saudara. Ini suatu teguran juga bagi kami yang nampaknya selalu ada di mimbar-mimbar gereja. Apakah kami sungguh Tuhan dapati kemurnian di dalam hati kami? Ketika firman Tuhan menegur kita saudara, bagaimana respon kita? Apakah kita ada damai sejahtera atau tidak? Apakah justru ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, kita malah melihat orang lain. Oh, ini cocok untuk dia. Nah, ini firman Tuhan ini cocok untuk suami saya, cocok untuk istri saya, cocok untuk anak saya, cocok untuk tetangga saya, cocok ini untuk dia. Saudara, kemarin saya main Instagram, saya lihatlah kesaksian salah satu artis Kristen Indonesia. Dia bersaksi tentang bagaimana proses Tuhan untuk hidupnya dan juga keluarganya. Tapi yang menarik bagi saya ketika dia sampaikan bahwa kalimatnya, saya bersyukur kejatuhan suami saya adalah proses Tuhan untuk membentuk saya. Saudara, ini menurut saya statement sederhana, tetapi saya pikir ini lahir dari hati yang merespon dengan benar setiap kejadian yang terjadi di dalam hidupnya. Bisa saja dia menyalahkan suaminya karena memang suaminya yang selingkuh, karena memang suaminya yang meninggalkan dia. Tapi dia menyadari bahwa apa yang terjadi dalam keluarganya karena Tuhan mau proses dia secara pribadi. Saudara, kalau boleh jujur ya, bukankah kita kadang sulit untuk mengevaluasi diri kita, melihat diri kita ketika ada hal buruk terjadi dalam hidup kita? Seringnya kita menyalahkan keadaan, seringnya kita menyalahkan orang lain, suami, istri, anak-anak kita, mertua kita, menantu kita.
kita menyalahkan atasan kita menyalahkan tetangga kita menyalahkan pendeta kita, atau bahkan kita pun sampai menyalahkan Tuhan. Tidak usah jauh-jauh ya, sudah mau 3 bulan lebih atau mau 4 bulan lah kita dengan keadaan seperti sekarang ini, di tengah-tengah pandemi yang kita juga tidak tahu kapan akan berakhir. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, apakah kita banyak evaluasi diri atau justru malah menyalahkan sana sini? Saudara, salah satu ciri hati kita apakah menjauh atau mendekat daripada Tuhan nampak dari respon kita terhadap kebenaran Tuhan dan terhadap keadaan di sekeliling kita. Celakanya saudara, ketika kita merasa diri kita melayani Tuhan, kita merasa diri kita sudah lakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi ternyata Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, bagian ini disampaikan Tuhan dalam Matius 7 ayat 15. Itu berkaitan dengan nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini lagi-lagi berbicara soal kemunafikan di hadapan Tuhan. Tidak adanya kemurnian hati di hadapan Tuhan. Maka jadilah jabatan boleh nabi, tapi nabi palsu. Jabatan boleh pendeta, tapi pendeta palsu. Boleh jabatan sebagai dosen teologi, majelis gereja, pengurus gereja, guru sekolah minggu dan sebagainya, tapi semuanya palsu. Karena apa saudara? Karena hati kita tidak murni di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan lihat adalah hati kita. Mungkin kita berpikir prinsip ini hanya berlaku untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tapi ini pun sungguh nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Kita penyembahan setiap hari, angkat tangan, nangis-nangis, tapi setelah itu kita maki-maki orang di sosial media kita misalnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya di Facebook saya melihat marak ya orang menagih hutang di status Facebook. Foto yang berhutang dan jumlah nominal hutangnya itu dicantumkan di Facebook. Mungkin niatnya untuk mau masukin pelakunya dalam daftar pencarian orang ya. Atau mungkin niatnya supaya orang melihat aibnya, orang banyak melihat aibnya supaya dia malu. Tetapi tanpa disadari, dengan melakukan hal itu, dia pun juga menunjukkan karakter dirinya, si pembuat status ini. Saudara, kita bisa saja aktif pelayanan. Kita memuji Tuhan, kita memimpin pujian, kita bermain musik, kita singer dan sebagainya. Kita menyampaikan kebenaran Tuhan. Tapi ketika kita selesai pelayanan, mulut kita yang kita pakai untuk memuji Tuhan tadi, mulut kita yang kita menggunakan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, tapi itu juga yang kita pakai untuk menipu orang. Kita mengumbar gombalan di mana-mana. Kita julid dengan kehidupan orang. Kita bersinah, pikiran kita cabul. Kita jadi hakim atas kehidupan orang lain. Kita merancang jerat untuk orang lain karena ambisi-ambisi kita. Saudara, mungkin kita bisa bertahun-tahun ya, berpura-pura di hadapan manusia, tapi kita tidak akan pernah bisa menghindar dari pandangan Tuhan. Allah sungguh yang melihat segala kemurnian ataupun kemunafikan kita di hadapannya. Saudara, yang kedua, apa yang Tuhan maksudkan dalam bagian ini mengenai kemunafikan? Yang kedua, yang Yesus sebutkan yaitu bahwa beribadah kepada Allah tetapi mengajarkan perintah manusia. Apa artinya saudara? Kehidupan duniawi yang dibalut dengan hal-hal rohani. Akhirnya yang terjadi di luar tampaknya rohani, tetapi sesungguhnya di dalam kita menjadi rohani. Dalam Matius 23 ayat 27 dikatakan oleh Yesus, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saudara, kita bisa saja menyebut diri kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pemberita Injil, pendeta, dosen teologi, pengurus gereja dan sebagainya. Tapi apakah sungguh kehidupan kita sudah mencerminkan identitas kita? Kita bisa mengajarkan bahwa Jehovah Jireh, tapi ketika kehidupan kita terjepit, ya sudah, uang persembahan jemaat kita ambil saja. Kita berkhotbah untuk saling mengasihi, tapi sesama pendeta malah saling menyerang, saling menjatuhkan.
Kita memberitakan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus juru selamat dunia, tapi kita sendiri tidak menjadi murid Kristus, tapi hanya sekedar follower Kristus. Kita aktif melayani, segala kegiatan di gereja kita ikuti, tapi kita perlakukan bawahan kita sesuka hati kita. Saudara, tema besar kita di bulan Juni itu bangkit dan berderap. Dan berkaitan dengan itu, tema minggu ini yaitu lain di bibir, lain di hati. Bagaimana kita bisa bangkit, berderap bagi kerajaan Allah, sementara dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak punya integritas. Hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, firman Tuhan ini sungguh seperti pedang bermata dua, menegur dan menyadarkan saya dan juga saudara sekalian. Untuk apa? Untuk sama-sama kita berjuang setiap harinya. Menjadi pribadi yang bukan saja kita pandai untuk berbicara, kita pandai untuk meyakinkan orang, tapi sungguh itu nampak juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan saja hanya kita bisa bermanis-manis di depan orang, di depan kamera, tetapi juga hati kita murni di hadapan Tuhan. Mungkin ketika kita di luar rumah, orang-orang mengenal kita sebagai orang yang lemah lembut, penuh kasih, tapi ternyata orang yang serumah dengan kita, istri, suami, anak-anak, asisten rumah tangga kita, itu begitu terluka dengan perlakuan kita. Di luar rumah kita bisa seperti domba, tapi ketika kita di dalam rumah kita menjadi seperti serigala. Jadi akhirnya kita menjadi seperti serigala berbulu domba. Saudara, bagaimana supaya kita bisa bangkit dan berderap bagi kerajaan Allah? Jika kita memuji Tuhan, memujilah bukan hanya karena suara kita merdu, tapi karena kerinduan kita untuk memuliakan Allah. Jika kita bermain musik, bermain musiklah bukan hanya karena kita pandai untuk memainkannya, tapi karena kita mau mengembangkan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita memberi persembahan, berilah bukan karena kita memang lagi punya banyak, tapi karena kita sadar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jika kita mengajar, mengajarlah kebenaran bukan karena kita sudah mengerti banyak hal, tapi karena kita sadar tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Jika kita mau berkarya di sosial media, apapun itu, berkaryalah sesuai dengan minat dan bakat kita. Bukan supaya kita terkenal, tapi karena kita sadar untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui apa yang kita punya. Dan jika kita berbisnis, berbisnislah bukan karena ambisi kita akan uang, tapi karena kita rindu hidup kita lebih maju dan menjadi berkat untuk kerajaan Allah lewat harta kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, kita berdoa. Tuhan di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Tolonglah kami untuk tidak hipokrit, tidak munafik di dalam hidup ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa mengkoreksi diri kami, menyepadankan apa yang harus kami lakukan dengan apa yang kami imani, supaya kami bisa menjadi kesaksian di tengah dunia ini bahwa kami adalah milik Kristus. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu. Kami tetap berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Sesungguhnya hidup adalah anugerah Tuhan. Hidup kami begitu rentan, hidup kami begitu rapuh. Kami bisa sewaktu-waktu kena penyakit. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah belas kasihan-Mu melindungi kami, supaya kami bisa tetap sehat. Kami tetap berharap kepada Tuhan, supaya setiap jemaat yang sedang bergumul tentang masalah ekonomi, Tuhan tolong mereka untuk tidak berputus asa. Tuhan tolong mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan tolonglah setiap jemaat-Mu yang berseru kepadamu, supaya memiliki ide, hikmat apa yang harus mereka lakukan untuk mereka bisa mengais rezeki, untuk menghidupi keluarganya, juga untuk bisa melayani Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul tentang orang-orang yang mereka kasihi, anggota keluarga yang mereka kasihi, mungkin karena tugas harus terpisah tinggalnya, mungkin karena sesuatu mereka harus menahan diri, menahan rindu untuk bisa saling bertemu, karena hidup tidak mudah di tengah situasi pandemi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menghiburkan hati mereka
dan Engkau yang memelihara setiap orang-orang yang mereka kasihi. Kami berserah sungguh kepadamu ya Tuhan. Mereka yang berseru dan mempertanyakan di mana Tuhan ketika aku lagi susah, di mana Tuhan ketika aku lagi terpuruk, di mana Tuhan ketika aku lagi mengalami hal-hal yang tidak mampu aku tanggung sendiri. Biarlah mereka boleh dijawab oleh Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka, bermurah hati buat mereka, dan mereka dapat menemukan bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, lawatlah setiap jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Biarlah saat ini ketika iman mereka tidak lagi kuat, Tuhan yang menopang mereka supaya mereka tetap berharap kepadamu dan tidak putus asa, dan hari demi hari mereka dapat melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan buat semua ini. Kami mau panjatkan semua doa dan syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang akan menolong kami untuk tidak munafik di hadapan-Mu, yang akan menolong kami melewati hari-hari hidup kami ini. Di dalam nama-Mu lah kami berdoa. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita memberikan persembahan. Kita menyanyikan satu pujian. Tuhan melihat hati.
kasih ya Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, suci kuduskan, agar boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, menyertai kita, dan kita mau terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Tabur waktu pagi. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya, diterik sang surya, di tebayan awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur waktu, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat sekalian, kiranya jemaat sekalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan bisa smile untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mari kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kemurahan, kebajikan, dan belas kasihan Allah Bapa Sorgawi, kiranya semangat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan hikmat dan pertolongan Allah Roh Kudus, menjadikan saudara-saudara sekalian orang-orang yang tidak munafik, yang terus menjaga kesehatan, semangatnya untuk mencintai Tuhan dan sesama, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai, dan jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah di YouTube Gereja Kristen Parosia tepat pukul jam 10. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.